Do you still believe in God? No, I do. Hai, gimana kabar kalian semua? Aku harap kalian selalu berhasil memetik hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kalian, lalu berbahagia menikmati keberhasilan itu. Hari ini aku mau membawakan alur cerita film yang berjudul I'm Not a Sam. Film ini dirilis tahun 2016 dan juga masuk dalam deretan film box office. Film I'm Not a Sam ini merupakan film true story dan sebagian kisahnya itu diambil langsung dari buku harian seorang remaja bernama Rachel Joy. Film ini bercerita tentang penembakan di Columbine High School yang menewaskan 12 siswa dan 1 guru. Lalu 25 orang lainnya terluka parah. Dan Rachel Joy adalah salah satu orang yang meninggal karena insiden ini. Gimana sih sampai pembantaian itu terjadi? Ya udahlah, yuk kita gaskan jakolai. Film dimulai dengan memperlihatkan Rachel kecil sedang menyaksikan pertengkaran orang tuanya, yang akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Rachel dan saudara-saudaranya tinggal bersama ibunya dan adegan memperlihatkan mereka sedang berdoa bersama untuk meminta bantuan Tuhan karena kondisi mereka yang sedang sangat sulit saat itu. Tidak terasa Rachel kecil sudah beranjak dewasa dan sudah kelas 2 SMA. Ia punya 3 teman yang bernama Gabby, Maddie, dan Celine. Dan seperti remaja kebanyakan, Rachel sudah mulai jatuh-jatuh cinta sama pria tampan di sekolahnya. Namanya Alex, ia merupakan bintang drama di sekolah itu. Sayang sekali pergaulan Rachel jadi kurang baik karena berada di antara teman-teman yang suka minum alkohol, party-party, merokok, narkoba, dan suka kumpul kebo. Malam itu, Rachel ketahuan keluar malam-malam oleh ibunya dan ia dihukum tinggal bersama bibinya selama liburan musim panas. Melihat Rachel yang tertekan, sepupunya berusaha berbicara dengannya dan menasihatinya. Ia berkata bahwa Tuhan mengasihinya dan ia akan sangat senang jika Rachel mengundangnya masuk ke dalam kehidupan Rachel. Dan tidak hanya berjumpa dengannya saat datang ke gereja saja. Lalu seiring berjalannya waktu, Rachel yang mendengarkan nasihat sepupunya, ia mulai mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam hatinya dan meminta Tuhan membimbing langkahnya. Kehidupannya mulai membaik, ia bahkan bertemu dengan seorang pemuda tunawisma yang sudah dianggapnya sebagai seorang kakak. Dan membawanya ikut persekutuan pemuda serta mereka membantunya mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan. Remember, living for Jesus is not always easy, but it's always right. Tetapi ya bukan hidup namanya jika mulus-mulus ada ke jalanan baru diaspal kan. Rachel yang semakin suka dengan Alex dibantu oleh teman-temannya supaya semakin dekat dengannya dan akhirnya ia mendapatkan bimbingan langsung dari Alex untuk persiapan audisi drama. Tapi sering latihan untuk persiapan drama, Rachel juga semakin mengikuti kegiatan teman-temannya seperti sering nongki-nongki, party-party, merokok, sering minum-minum, jarang ikut persekutuan dan tidak menghiraukan ibunya. Ketertarikannya kepada Alex membawanya semakin dalam dan lupa identitasnya di dalam Tuhan. Namun, ketika ia meminta kepastian hubungannya dengan Alex, ia harus menelan pil pahit karena Alex mengatakan bahwa ia tidak ingin melabeli hubungan mereka. Dan ia ingin mereka fokus saja dulu ke drama yang sedang mereka siapkan. Lalu, Alex juga mengatakan bahwa biarlah hubungan ini mengalir apa adanya, Dek. Dalam buku hariannya, ia menulis seolah-olah sedang berbicara dengan Nathan. Kuharap kau punya telepon. Doakan aku agar aku tidak mabuk. Aku sulit menjelaskan. Aku mati rasa. Jauh dari Tuhan. Aku tidak tahu kenapa. Tidak ada masalah yang kuhadapi. Semua berjalan baik. Semangatku semakin menurun. Aku meminta sesuatu yang besar. Tapi rasanya aku terhimpit. Aku mau melangkah lebih tinggi. Kuharap kau paham apa maksudku. Karena aku sulit menjelaskannya. Begitu Rachel menulis dalam buku hariannya. We seek for answers in a world of lies. Don't believe the lies Satan will tell you. Dan akhirnya Rachel ketahuan sering pergi ke pesta dan ia tidak diperbolehkan menggunakan mobilnya sampai ibunya mengizinkannya. Ia mengatakan bahwa ia datang ke pesta untuk menginjili teman-temannya karena disitulah orang-orang membutuhkan terang. Namun ibunya langsung menjawab, I think they're impacting you more than you're impacting them. Tidak terasa pementasan semakin dekat. Rachel mengundang Nathan untuk ikut hadir dan melihat pertunjukan. Ketika menghadiri pertunjukan dan ia berkenalan dengan Alex, Nathan menjadi emosi. Dan ia memukul Alex yang membuat suasana ricuh dan Rachel mengusir Nathan saat itu juga. Stop it! What are you doing?
Pementasan mereka yang sukses besar itu nggak abdol banget kalau nggak DJ dulu gitu untuk merayakan kemenangan. Di tengah pesta, Rachel yang ngebet banget pengen dapat kepastian dari Alex mengajaknya bicara serius. Jadi gimana nih Bang? Mau dibawa kemana hubungan kita? Ke kiri apa ke kanan nih? Alex yang diminta kepastian malah bertingkah tidak sopan kepada Rachel karena ia merasa itu yang diinginkan Rachel. Rachel yang masih sangat ragu meninggalkan Alex dan mengambil waktu untuk berpikir. Lalu kemudian setelah ia tahu apa yang harus ia katakan, ia masuk kembali dan segera mencari Alex. Namun yang ia lihat... Madison? Parah sih parah. Rachel melihat dengan mata kepalanya sendiri Alex sedang bermanja-manja dengan Maddie, sahabatnya sendiri di dalam satu kamar. Bak dihantam beton di siang hari, Rachel shock dan tidak menyangka dengan apa yang ia lihat. Orang yang ia sayang dan sahabat baiknya mengkhianatinya dari depan. Bahkan imannya dihina oleh keduanya. Gila banget sih emang mereka dua ini. Parah. Kehidupan Rachel hancur saat itu. Ia merasa payah, putus asa, merasa bodoh, dan ia merasa bahwa Tuhan bermil-mil jauhnya. Bahkan setelah kejadian itu, Rachel dikucilkan. Ia seperti diserang dari berbagai pihak. Imannya menjadi olok-olokan bagi teman-temannya. Sakit yang amat dalam yang ia alami membuatnya linglung. Tidak ada hari-hari yang baik. Dan setiap harinya rasanya menyakitkan. There's nothing you can say. I know Anna's a strong Christian on the inside. Dan rasa sakit mengantarkannya ke atas atap sebuah gedung. Ia berdiri di tebing atap itu. Berdiri mengintarinya dan bersiap untuk menjatuhkan diri. Ya kita sama-sama tahu lah bahwa rasa sakit itu tidak hanya mampu membuat hari-hari kita menjadi buruk. Tapi juga mampu mengantarkan kita lebih cepat ke alam baka. Rachel yang sudah mempersiapkan diri untuk terjun tak sengaja melihat kalung yang diberikan Nathan kepadanya. Ia pun sadar bahwa perbuatannya salah dan ia butuh bantuan. Dengan mata bak-begadang 3 hari 3 malam saking gak karunya itu Elina, Rachel menemui Nathan dan menceritakan semua rasa sakitnya dan bagaimana ia mempunyai keinginan untuk mendiskon umurnya. Nathan yang senang Rachel kembali mengajaknya masuk dan mereka bersama-sama menumpangkan tangan serta berdoa untuknya. Ya memang gak langsung sembuh sih, cuman didoakan saat kita sedang sangat sakit itu rasanya wah lega banget dan luar biasa banget. Rachel yang kembali menemukan semangat dan harapan yang baru menyerahkan semua rasa sakitnya kepada Tuhan dan ia membiarkan Tuhan menyembuhkannya. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak akan lagi menyembunyikan dirinya. Menyembunyikan Tuhan dan menyembunyikan terangnya di hadapan dunia. Ketika bersama Nathan, ia mengatakan bahwa dikhianati sahabat itu memang tidak enak. Tapi lebih tidak enak lagi ketika mereka tidak mengetahui bahwa kamu adalah sungguh-sungguh orang Kristen. Dan ia kembali berkata bahwa ia bukan lagi orang yang suka party-party, minum-minum, mabuk, merokok, atau judi. Tapi ia adalah orang Kristen yang menggilai Kristus, menyukai Kristus, dan akan mengubah dunia. Lalu ia juga berkata bahwa tidak akan banyak orang yang akan menerima keyakinan mereka. Tapi dengan kasih dan pengampunan itu bisa menarik mereka. Lalu kemudian Nathan menjawab. What about Madison? Well, maybe not her. Come on, Rach. Meskipun ia bilang bahwa Maddie adalah pengecualian dari kasih dan pengampunan, tapi besoknya Rachel mendatangi Maddie untuk mengajaknya bicara. Tapi Maddie menolak. Celine yang sudah muak dengan pertemanan itu memilih untuk bergabung bersama Rachel dan meminta maaf atas sikapnya. Prom pun tiba. Rachel diajak oleh temannya yang kita sebut saja namanya Mamat untuk menjadi pasangan di prom tersebut. Dan di sana ia didatangi Alex yang meminta maaf atas apa yang sudah ia lakukan. Rachel juga menyapa Maddie dan mengatakan bahwa ia sangat merindukan sahabatnya itu. Dan kabar gembiranya datang dari Celine yang akhirnya ingin bergabung dalam persekutuan yang Rachel ikuti. Rachel yang tidak menyembunyikan keyakinannya lagi menjadikan kesaksiannya sebagai tugas sekolah dan mempresentasikannya di depan kelas. Rachel yakin meskipun rasanya masih sangat sakit, tapi ia berusaha untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitinya. Ia tahu bahwa ini tidak mudah, tapi ia tahu bahwa Tuhan pasti membantunya. Meskipun kadang ia merasa sangat ingin menangis. Hari baru dan semangat baru muncul. Rachel membuka jendela kamarnya dan bersiap menyambut hari itu. Rachel dan adiknya sedikit terlambat ke sekolah pada pagi itu. Dan ia tidak menemukan tempat parkir di dekat sekolahnya. Akhirnya ia harus berputar mencari tempat parkir yang jauh. Hari itu ia memberikan surat kepada Maddie sahabatnya.
Lalu ia juga punya janji dengan salah satu teman lelakinya yang bernama Dev, yang pada saat itu ingin mengobrol dengannya masalah keluarganya. Di waktu istirahat, saat Rachel dan Dev sedang mengobrol di luar kelas, tiba-tiba dua orang muncul dan langsung menembaki Rachel dan Dev. Do you still believe in God? No, I do. Ya, Rachel menjadi salah satu korban di peristiwa tersebut. Ia menjadi korban pertama dari tragedi itu. Teman-temannya menangis dan mendapatkan Rachel terbunuh di tragedi penembakan itu. Mereka mendatangi mobil Rachel yang terparkir dengan membawa bunga dan barang mereka, lalu meninggalkannya di sana. Dan film pun tamat. Ya, itulah film yang Mimin bawakan hari ini, guys. Begitu menguatkan iman dan mengajarkan bahwa kasih dan pengampunan memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan di saat kita dihancurkan oleh orang yang kita pikir tidak akan menyakiti kita, mampukah kita tetap mengasihi dan mengampuni mereka? Seperti yang dilakukan Rachel Joy. Komen di bawah ya. Terima kasih banyak sudah menonton film ini sampai habis. Dan makasih banget sudah support Rehat Lona juga. Dan seperti Mimin yang dikuatkan oleh film ini, Mimin harap juga bisa menguatkan kalian yang sedang mengalami kehancuran dan hari yang buruk. God bless you all. To feel and grace.